Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Banjir lahar hujan yang melanda Provinsi Sumatera Barat membuat lebih dari 1.500 warga kehilangan tempat tinggal. 58 orang meninggal dunia dan 35 orang masih hilang. Air sudah naik? Ternyata air udah naik sekitar kurang lebih 3 meter. 3 meter? Iya. Jadi giliran ngelihat air kayak gitu saya langsung putar balik aja lari ke rumah dan ingat sama anak. Banjir lahar hujan menerjang Sumatera Barat Sabtu malam. Banjir membawa material lahar dari erupsi Gunung Marapi yang terjadi beberapa waktu lalu. Sisa erupsi yang masih mengendap di lereng bagian atas gunung hanyut terbawa air hujan ke arah hilir. 3 kabupaten yang berada di lereng Gunung Marapi diterjang bencana banjir bandang. Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman menjadi wilayah terdampak paling parah. Rumah, pertokoan, fasilitas umum, dan jalan utama rusak diterjang banjir. Salah satu warga bercerita bagaimana banjir bandang menerjang kawasan di sekitar Gunung Marapi, Sumatera Barat pada Sabtu malam lalu. Ia menyebut air dengan cepat naik dan menggenangi rumah warga. Tahu saya sampainya di sana, itu di luar dugaan gitu. Air sudah naik? Ternyata air udah naik sekitar kurang lebih 3 meter. 3 meter? Iya. Jadi giliran ngelihat air kayak gitu saya langsung putar balik aja lari ke rumah dan ingat sama anak. Jadi saya putar lagi ke rumah, balik lagi ke rumah. Saya sampainya di rumah, nggak hitungan detik saya langsung bilang ke istri, udah kita selamatin anak sekalian, ini udah banjir gede nih. Oke. Saya ambil anak sama istri, saya ajak keluar, itu sekitar ada 3 meteran. Saya keluar di rumah itu air udah sebetis. Saya maju lagi ke itu mau arah ke Simpang Bukit ya, sebelah kiri dari rumah menuju ke tempat yang agak tinggi. Saya sampainya di aspal itu pas lewat dari rumah kan nyampe aspal mau belok kiri itu saya nengok belakang itu air sama batu itu ada sekitar kurang lebih 4 meter tingginya gitu. Habis itu saya langsung belok kiri arah ke Simpang Bukit. Itu Bapak berjalan kaki atau naik motor atau menggunakan kendaraan mobil? Wah, waktu itu Bu nggak sempat pakai kendaraan Bu. Kendaraannya orang hitungannya detik kayak gitu Bu ya. Pokoknya nggak ada istilah, nggak ada ini tanda-tandanya gitu, langsung mendadak gitu aja Bu. Hingga hari ini ada 58 orang meninggal dunia, 33 orang luka-luka. Korban hilang yang dilaporkan warga berjumlah 35 orang, serta warga terdampak mencapai 1.543 jiwa. Proses pencarian korban terus dilakukan tim SAR gabungan. Jumlah personel juga terus ditambah, serta area pencarian terus diperluas demi memudahkan proses pencarian korban. Pencarian korban dan pembersihan material akibat banjir bandang lahar hujan juga beberapa kali dihentikan karena kondisi hujan deras di puncak Gunung Marapi hingga membahayakan tim yang bekerja. Berkaitan dengan proses pencarian dikarenakan cuaca pada saat ini sedang hujan, tinggi di kawasan puncak Merapi. Ada informasi dari warga bahwasanya aliran sungai mulai naik untuk menjaga supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara besoknya kita hentikan. BNPB menetapkan 14 hari masa tanggap darurat terhitung sejak 12 Mei hingga 25 Mei mendatang. Dalam masa ini, segala upaya dikerahkan untuk bisa mencari korban yang masih hilang. Tak hanya itu, membuka akses jalur nasional juga tak kalah penting agar mobilitas tim penyelamat bisa berjalan lancar. BNPB juga melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi hujan besar agar bisa mengevakuasi warga ke tempat yang aman. Tim Liputan, Kompas TV. Hari keempat pasca banjir bandang dan lahar hujan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tim gabungan kembali melanjutkan proses pencarian korban dan pembersihan rumah yang terdampak banjir lahar hujan.
Tim SAR gabungan kembali melakukan proses pembersihan di lokasi kejadian yang sempat terhenti pada hari Selasa kemarin akibat hujan. Tim juga membersihkan lumpur yang masih mengotori bangunan dan rumah warga. Tim SAR gabungan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat juga masih terus melanjutkan proses pencarian korban hilang. Pencarian korban dibantu dengan alat berat untuk memindahkan material yang terbawa lahar hujan. Proses pencarian sempat terkendala hujan di puncak Gunung Marapi. Informasi terkini kita segera tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Rio Johannes yang saat ini berada di Kabupaten Tanah Datar dan juga jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Rio Johannes dari Kabupaten Tanah Datar. Rio, hingga saat ini bagaimana proses pencarian korban yang masih hilang? Ya, Juno dan juga saudara, hingga sampai siang ini proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Ini ratusan personil yang sudah dikerahkan. Radius pencarian juga diperluas karena kemarin juga ditemukan satu jenazah di daerah Kabupaten Sijunjung. Ini bersebelahan dengan Kabupaten Tanah Datar. Sehingganya tim SAR gabungan sudah memperluas area pencarian. Pencarian ini dibagi dalam 4 titik di Kabupaten Tanah Datar ini. Selain menyusuri sungai, juga melakukan pencarian di area-area yang terdampak lahar hujan Gunung Marapi, yaitu di kawasan-kawasan persawahan yang tertimbun material yang cukup tinggi, sehingga diduga ada dugaan jenazah ini tertimbun material itu. Dan untuk memaksimalkan proses pencarian itu juga diturunkan 2 ekor anjing pelacak dari divisi K9 Polda Sumbar, dan Basarnas juga menurunkan drone thermal untuk memaksimalkan proses pencarian. Dan seperti yang dilihat di belakang saya, ini salah satu titik terparah, yaitu di Kecamatan Limokaum. Ini dari tadi proses pembersihan kawasan terdampak juga masih terus dimaksimalkan. Ada 2 alat berat lagi yang datang untuk melakukan percepatan proses pembersihan, sehingga di sini ada 4 alat berat dan juga bantuan air bersih juga silih berganti berdatangan untuk membantu warga yang kesulitan air bersih di daerah ini. Demikian, Juno. Baik, terima kasih rekan Rio Johannes dari Kabupaten Tanah Datar. Lalu kita akan sapa jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Kabupaten Agam, Muhammad Rizky. Rizky, hingga saat ini bagaimana proses pencarian korban yang juga diduga masih hilang di sana? Baik, Rio. Saudara, dapat kami sampaikan informasi terbaru pada hari ini. Aktivitas yang dilakukan tim yaitu melakukan proses pencarian korban. Diduga masih ada korban berada di titik-titik tertentu yang dimana tadi pihak keluarga juga ikut mencari dan meminta kepada tim untuk melakukan pencarian yang diminta oleh pihak keluarga. Karena pada saat pihak keluarga meminta untuk mencari di satu titik tersebut, diduga sebelumnya pihak keluarga menemukan pakaian yang digunakan oleh korban pada saat kejadian. Sehingga pada saat proses pencarian, tim melakukan penggalian dan dilacak dengan anjing pelacak. Seperti itu. Ya, Rizky, saat ini tercatat ada ratusan pengungsi yang mengungsi akibat dampak banjir lahar hujan. Lalu seperti apa kebutuhan bagi para pengungsi di sana? Baik, untuk kebutuhan dari para pengungsi di sini sudah dilakukan dari semenjak pada tanggal 12 Mei hingga sekarang. Pendistribusian bantuan masih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari para pengungsi. Bahkan untuk air bersih juga sudah diberikan kepada para pengungsi dan disediakan mobil tang air, seperti itu. Baik, hingga saat ini ada 1.500 warga yang terdampak akibat banjir lahar hujan dan menewaskan 58 orang. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky dari Kabupaten Agam dan juga sebelumnya Rio Johannes dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.